Kembali lagi di channel Mangkok Cerita. Video kali ini akan membahas sebuah alur film serial Netflix, yaitu The Last Kingdom. Untuk season 1 episode pertama ini memiliki tokoh utama yang bernama Uhtred. Dia adalah seorang bangsawan Saxon yang ditangkap oleh bangsa Denmark atau yang biasa dikenal sebagai bangsa Viking. Uhtred dibesarkan oleh bangsa Viking itu sendiri. Jadi bagaimana cerita lengkapnya? Cerita berawal dari seorang anak kecil yang bernama Osbert atau Uhtred dengan sang ayah di sisi pantai. Mereka melihat kedatangan perahu dari bangsa Denmark atau Viking. Mereka pun segera bergegas menaiki kuda untuk pergi. Sesampainya di kastil, mereka pun mengabarkan bahwa akan kedatangan bangsa Viking. Elfrich pun disuruh untuk mengamankan para perempuan dan orang tua ke tempat tinggi untuk bersembunyi. Untuk para pria, dipersiapkan untuk menjaga kerajaan dan menjadi prajurit tangguh yang siap untuk mati. Beralih ke bangsa Viking yang sudah berada di sekitaran sungai, para warga pun mulai panik berlarian menuju kastil kerajaan untuk berlindung. Di dalam kastil memperlihatkan Osbert atau Uhtred menemui pendeta Bioka yang disuruh oleh ayahnya. Di sana pendeta Bioka sedang membalas surat dari Raja El untuk membantunya merebut kembali kota Elfrich. Raja El dan Raja Osbert akan mengirimkan tentara bersama-sama untuk ke kota Elfrich. Di sini pendeta Bioka berbicara, kenapa kota Elfrich sangat penting karena tidak ingin Inggris seperti Denmark yang terpecah-pecah. Kemudian cerita beralih ke penunggang kuda yang menghampiri kastil yang dipimpin oleh Ragnar dari bangsa Viking. Mereka pun membawa hadiah yang sangat menarik, yaitu kepala dari saudara Uhtred. Uhtred pun histeris sedih melihat saudaranya dipenggal. Kemudian ayah dari Uhtred pun membicarakan untuk pewaris selanjutnya dari Babenberg dan membicarakan bahwa keluarganya adalah penguasa dari daratan dari sungai Tut hingga Tyne dan menyemangati Uhtred untuk belajar agar kelak kerajaannya bisa lebih besar. Pendeta Bioka pun membawa Uhtred untuk melakukan pembaptisan. Elfrich beserta 30 prajurit pun diperintahkan untuk menjaga Babenberg beserta seluruh keluarga kerajaan dan sang ahli waris, yaitu Uhtred. Dikarenakan ayah dari Uhtred akan berperang, pembaptisan pun dimulai. Pada malam itu, Uhtred sang pewaris pun masuk ke dalam bak yang berisikan air. Alhasil, Uhtred pun selesai dibaptis. Keesokan harinya, prajurit dari Babenberg pun berangkat menuju medan pertempuran. Uhtred yang melihat keberangkatan ayah dan prajuritnya tidak mau kalah. Dia bersiap-siap untuk berangkat menuju medan pertempuran. Yang bangsatnya lagi, Elfrich, sang paman dari Uhtred malah membiarkan dia pergi. Entah ada kepentingan apa. Malam pun tiba di mana ayah Uhtred sudah mendirikan perkemahan di daerah Elfrich bersama prajurit untuk bersiap-siap di pertempuran. Cerita pun beralih ke bangsa Viking. Di sana Earl Ragnar bertemu dengan Guthrum dan Ubba. Di sana sedang membicarakan pertempuran yang akan mereka mulai. Keesokan harinya pun tentara dari ayah Uhtred dan tentara dari Raja El dan Raja Osbert pun tiba. Mereka menyusun rencana. Cerita memperlihatkan Uhtred juga berada di dekat medan pertempuran. Kembali ke medan pertempuran. Di sana ayah Uhtred dengan pedenya melihat prajurit bangsa Viking yang sedikit. Dan perang pun dimulai. Bangsa Viking pun membuat sebuah tembok perisai yang sangat kokoh. Prajurit dari ayah Uhtred pun berusaha untuk mendobraknya. Kemudian disusul dari pasukan Raja El untuk membantunya. Dan ternyata mereka dijebak oleh bangsa Viking. Bangsa Viking menyembunyikan sebagian pasukannya di bawah bukit. Dan pasukan Northumbria pun kewalahan melawan banyaknya pasukan bangsa Viking.
Lalu ayah Uhtred pun terbunuh, tertusuk pada bagian leher. Uhtred yang melihat sang ayah terbunuh pun histeris menangis dan berlari menuju medan pertempuran. Di medan pertempuran pun Uhtred mencoba untuk bertarung, namun apa daya, dia masih anak kecil. Kemudian Uhtred pun dipukul lalu pingsan. Peperangan dimenangkan oleh bangsa Viking. Malam pun tiba, di mana Uhtred dibawa ke dalam kediaman bangsa Viking dan menjadi tawanan. Di sana banyak sekali pasukan dari kerajaan Northumbria beserta raja-rajanya menjadi tawanan. Ada seorang wanita yang diperkosa, ada prajurit yang dipermainkan ditarik oleh kuda. Beruntung, di sini Uhtred dibawa oleh Ragnar kepada ayah dari Ragnar untuk diselamatkan. Karena Uhtred seorang bangsawan dan bisa membuat sebuah tebusan ke kerajaan. Di sana bangsa Viking merayakan sebuah pesta untuk kemenangan dari perang. Pada malam itu, Uhtred termenung di tangga dan bertemu dengan anak kecil. Keesokan harinya, Uhtred dan wanita kecil itu disuruh untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Lalu betapa sedihnya Uhtred melihat sang ayah yang disalib oleh bangsa Viking. Waktu pun berlalu. Setelah peperangan itu, Uhtred dan Brida atau wanita kecil yang ditemui Uhtred pada malam itu, mereka pun menjadi budak untuk keluarga Ragnar di kota Leeds, masih di daerah kerajaan Northumbria. Cerita pun memperlihatkan Uhtred, Brida, dan Thyra di dalam hutan yang diganggu oleh anak kecil lainnya yang bernama Sven. Uhtred dan Brida pun berlari, namun Thyra masih tertinggal di hutan. Yang gilanya lagi, Sven si bocah ini membuka pakaian Thyra. Uhtred pun berlari mencoba untuk menyelamatkan Thyra. Mereka pun berkelahi. Setelah perkelahian pun Uhtred dimarahi dan dipukul oleh Ragnar karena selalu berkelahi. Namun Thyra di sini membela karena yang memulai perkelahian adalah Sven, karena Sven sudah mengganggu dan membuka pakaian Thyra. Lalu Ragnar pun marah dan mendatangi Kjartan, ayah dari Sven, untuk menuntut perbuatan dari anaknya. Kemudian tanpa berlama-lama Ragnar pun memukul di bagian mata dan membuat satu matanya buta, dan seluruh keluarga Kjartan pun diusir di tanahnya Ragnar. Cerita pun berlanjut di mana Kjartan yang sudah diusir dari kediaman Ragnar, dia pun mendatangi Elfrich, paman dari Uhtred, untuk bergabung dan tidak lupa untuk memberitahu bahwa Uhtred masih hidup. Keesokan harinya pun Elfrich, paman dari Uhtred, berencana untuk menebus Uhtred. Namun di sana pendeta Bjorka mendekati Uhtred bahwa pamannya akan membunuhnya. Setelah negosiasi penebusan, Bjorka pun memberitahu Uhtred bahwa Uhtred tidak bisa kembali lagi ke Babenberg karena sang paman yang ingin menguasai Babenberg dan menyuruhnya untuk kabur. Namun saat negosiasi Ragnar pun menyelamatkannya dan menebus Uhtred. Uhtred pun kembali ke kediaman Ragnar. Singkat cerita, Uhtred pun menjadi pria dewasa dan tidak lupa Brida dan Thyra pun sudah menjadi wanita dewasa. Uhtred pun kembali pulang ke kediaman Ragnar dan Thyra sedang mempersiapkan acara pernikahannya. Uhtred pun menemui Ragnar. Di sana Ragnar mengkompori Uhtred untuk mendekati Brida dan menyuruh Uhtred untuk mendatangi Brida saat menonton ritual malam di hutan. Malam pun tiba, Uhtred mendatangi Brida dan melakukan esek-esek. Lalu Uhtred dan Brida melihat kedatangan Kjartan beserta pasukannya. Kjartan pun melakukan balas dendam terhadap Ragnar dan melakukan pembakaran terhadap kediaman Ragnar. Kemudian Kjartan menyerang kediaman Ragnar dan membantai seluruh warga. Di sana Ragnar membunuh istrinya karena jika tidak, istrinya pasti akan dijadikan budak. Lalu disusul oleh ayahnya Ragnar melakukan bunuh diri. Di sana Ragnar sangat gagah berani menyeberangi api dan memulai menyerang Kjartan. Alhasil Ragnar pun terbunuh oleh Kjartan. Keesokan harinya Kjartan mencari harta yang dimiliki oleh Ragnar sebagai harta rampasan. Di sana Uhtred dan Brida melihat kejadian tersebut. Cerita memperlihatkan Thyra masih hidup dan menjadi budak tahanan oleh Sven. Di sana Uhtred berjalan untuk mencari orang yang diperintahkan pamannya untuk membunuh Uhtred.
Namun saat berjalan, Tira mencoba untuk meneriaki Uhtred, namun Uhtred tidak melihat. Uhtred pun berhasil membunuh orang yang diperintahkan pamannya. Setelah Kejartan dan pasukannya pergi, Uhtred dan Brida masuk ke dalam rumah yang sudah habis terbakar, mencoba untuk mencari harta peninggalan Ragnar. Di sana Uhtred sedih melihat jasad Ragnar yang mati terbakar. Keesokan harinya, Uhtred dan Brida berencana pergi menuju Babenberg untuk membawa kepala dari orang suruhan pamannya. Adegan terakhir dari episode ini memperlihatkan Uhtred yang melemparkan kepala kepada pamannya. Itulah seluruh alur The Last Kingdom season 1 episode pertama. Untuk episode kedua akan Mimin upload secepatnya. Kalau misalkan dari episode 1 ini banyak yang meminta untuk melanjutkan, maka Mimin akan cepat-cepat mengupload. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari video ini. Untuk melanjutkan episode kedua bisa komen di bawah. Thanks.